Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, how are you today? Now kita kembali lagi with Miss Najla in biology pada materi substansi genetika part 2. Di pertemuan yang ke-6 kali ini kita akan membahas tentang gen. Setelah minggu lalu pada pertemuan kelima kita membahas tentang kromosom. Langsung saja kita masuk pada slide Miss yang pertama. Bicara tentang gen. Nah, gen itu berfungsi untuk mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, apakah hubungan kromosom dan gen? Kromosom itu ingat ya mengandung DNA dan genom DNA tersusun atas gen-gen. Gen merupakan fragmen DNA di dalam kromosom. Kita lihat ilustrasi pemetaan gen pada kromosom. Pada gambar tampilan slide Miss jelas. Selanjutnya kita lihat letak dan simbol dari gen. Letak suatu gen di dalam kromosom disebut lokus. Dianalogikan seperti manik-manik yang berjejer pada seutas benang. Dapat dilihat di mana gen tadi bagaikan seutas benang, kemudian tersusun menjadi yang namanya kromosom. Nah, fungsi dari gen mengatur perkembangan dan metabolisme. Sifat-sifat gen mengandung informasi genetik, karena kan dia membawa informasi genetik ke yang lainnya. Struktur DNA merupakan struktur heliks ganda terpilih ke kanan. Satu nukleotida terdiri dari gula deoksiribosa, basa nitrogen, dan terakhir gugus fosfat. Nah, di sini kita dapat melihat struktur dari DNA double helix. Dua rantai bergerak dengan arah yang berlawanan. Kemudian, pita-pita biru menunjukkan rantai 2 gula fosfat. Dan yang terakhir, pasangan basa membentuk penghubung horizontal di antara rantai-rantai. Ini kita bisa melihat gambar dari susunan basa nitrogen pada DNA. Ada 3 bagian. Setiap gugus fosfat menghubungkan ujung 3 karbon pada gula kelima. Karbon pada gula berikutnya sepanjang rangkaian. Pasangan S dan G memiliki 3 ikatan hidrogen. Dan yang terakhir pasangan A dan T memiliki 2 ikatan hidrogen. DNA itu merupakan makromolekul yang struktur primernya adalah polinukleotida rantai ganda terpilin atau double helix. Kalau kita bicara tentang DNA, pasti di dalamnya ada polaritas. Polaritas ini terjadi karena salah satu ujung rantai DNA merupakan gugus fosfat dengan C5, ya. Sementara ujung DNA lainnya merupakan gugus hidroksilin dengan C3. Replikasi DNA. Tujuannya apa, Miss? Agar sel hasil pembelahan DNA mengandung DNA yang identik dengan sel induknya. Itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya enzim polimerase. Nah, ini gambar dari rangkaian replikasi DNA. Ada 3 bagian, yaitu yang pertama konservatif, semi-konservatif, dan yang terakhir dispersif. RNA itu jauh lebih pendek dari yang namanya DNA. RNA hanya terdiri dari satu rantai. Gula pentosa yang menyusun RNA adalah gula ribosa. Macam-macam RNA itu ada banyak. Nah, salah satunya itu ada RNA duta. Contohnya itu kodogen atau DNA. Yang kedua itu kodon. Perbedaan DNA dan RNA itu bisa diukur dari parameter komponen gulanya, kemudian bentuk rantainya, setelah itu kadarnya, letaknya, dan yang terakhir macam-macamnya. Nah, di sini pada slide selanjutnya kita melihat yang namanya sintesis protein, di mana di sini ada tahapan transkripsi. Tahapan transkripsi itu di dalamnya ada terminasi. Nah, bisa kita lihat bersama-sama bagaimana prosesnya. Oke, thank you for watching. Miss rasa cukup sampai sekian materi pada substansi genetika kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.